Selamat pagi, Bapak Ibu. Eh, udah. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nah, Pak Al itu udah ngirim linknya belum tuh Pak Alan? Oh, Bentar ya. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa ya? Sebentar ya. Saya dari tadi join tapi belum di ini dari admin jadi lama ya. Oh iya, Pak. Siap. Oke. Ini Slideshow-nya nanti minta tolong dari sana ya. Oh iya, siap, Pak. Dari sini nanti ya, slideshow. Oke. Sebentar kami lagi nguji S2, saya minta waktu mungkin 2 menit ya, sebentar ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bapak. Oke, boleh mulai. Oh iya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Satu. nama budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti Zoom pada pagi hari ini.
Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu di Epinet Lab episode ke-33 untuk tahun 2025. Kali ini dengan tema penerapan prinsip-prinsip dalam meningkatkan kualitas pelayanan deteksi dini kanker serviks. Yang terhormat Kepala BBLKM Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Surveillance Faktor Risiko Penyakit dan Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa BBLKM Palembang, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Nur Alam Fajar, MKes MPSI AIFO, yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota, Regional 3 atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit, Kepala Labkesda, dan Kepala Puskesmas Regional 3 atau yang mewakili. Baik, sebelumnya kami mohon maaf Bapak, ini sebelum kita masuk ke sesi materi, harusnya ada kata sambutan terlebih dahulu dari ketua timker kita, namun karena ada kegiatan lain, jadi beliau berhalangan untuk hadir di room Zoom kita pada pagi hari ini. Jadi kita langsung masuk ke sesi materi saja. Nah, materi kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu judulnya adalah penerapan prinsip-prinsip dalam meningkatkan kualitas pelayanan deteksi dini kanker serviks yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Nur Alam Fajar, MKes MPSI AIFO. Sebelumnya saya izin membacakan daftar riwayat hidup singkatnya dulu ya Bapak. Pak Alam ini adalah menyelesaikan pendidikannya, itu yang pertama D3 di bidang studi fisioterapi, Universitas Akademi Kedinasan Departemen Kesehatan, lalu S1-nya di bidang studi sosiologi dan antropologi di Stisipol Palembang. Untuk S2-nya ini ada dua bidang studi ya Pak ya. Yang pertama itu di bidang studi promosi kesehatan di Universitas Erlangga dan juga psikologi klinis di Universitas Diponegoro. Lalu terakhir Pak Alam menyelesaikan studi S3-nya di bidang ilmu kesehatan masyarakat Universitas Erlangga. Untuk pengalaman kepakaran sendiri ini sangat banyak ya Pak. Yang terakhir itu ada pendampingan tata kelola Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lokus Provinsi Lampung Timur sebagai Ketua Pelaksana di tahun 2025. Lalu publikasi penelitiannya juga sangat banyak mengingat Pak Alam ini adalah seorang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Yang terakhir itu ada penelitian dengan judul Analysis of Knowledge, Attitudes, and Practices of Cadres regarding growth monitoring, provision of supplementary food, and provision of infant and child food in stunting locus areas. Yang mana itu diterbitkan dalam Indonesian Journal of Global Health Research Volume 7, number 2, pada bulan April tahun 2025. Ini sebenarnya masih banyak sekali prestasi-prestasi Pak Alam ya Pak dalam pengabdian masyarakat, penulisan buku, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bacain semuanya mungkin nanti bakal selesai sampai jam 12 ya Pak. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi materi. Kepada Pak Alam kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu, saya menyampaikan materi sesuai dengan undangan. Jadi kemarin saya terpikir tentang kanker serviks. Tapi setelah dapat informasi, ternyata audiensnya dari Bapak Alimuddin, banyak orang di sini nih. Jadi saya berpikir ya sudahlah, biar lebih general gitu ya. Saya berbicara secara general juga. Tetap dalam konteks prinsip prosid meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi saya tidak berbicara tentang kanker serviks secara khusus gitu ya. Sebab nanti ada yang tidak terpapar gitu ya, kurang terpapar. Baik, next. Next. Oke. Jadi mungkin pertama-tama apa itu prinsip prosid? Itu prinsip prosid sebenarnya itu kerangka konsep, kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir. Terus apa kaitannya dengan kualitas? Oh, sangat berkaitan. Jadi di sini akan saya berbicara satu kasus bermata ganda ya. Jadi kita bisa melihat dalam perspektif sebagai petugas, juga bisa kita lihat dalam perspektif sebagai klien atau pasien gitu ya. Oke, tentu kalau dalam konteks prinsip prosid ini kita berbicara endingnya nanti dalam konteks behavior change ya, perubahan perilaku, dan tentu dalam konteks perubahan perilaku itu banyak hal yang mendasari termasuk lingkungan yang pada intinya adalah kita berbicara tentang quality sebuah pelayanan khususnya di bidang kesehatan.
Jadi ini semacam panduan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh ya tolong saya diingatkan eh, 30 menit sebelum karena waktunya singkatnya hari Jumat dan mungkin ada tanya jawab nanti ya. Sangat disayangkan kalau cuma satu arah ya, mungkin bisa feedback nanti. Jadi ini ada panduan. Jadi kalau anak dari FKM seharusnya ada paham ini. Jadi ada sebuah hal planning untuk melakukan sebuah intervensi apapun itu, siapapun kita semua melakukan intervensi ya, termasuk di laboratorium. Saya yakin saya izin menggunakan laboratorium karena ini saya diundang dari orang laboratoriumnya. Rasanya tidak ada sebuah tindakan, apalagi kita berbicara quality, kalau kita tidak intervensi gitu ya. Dan bentuk-bentuk intervensi itu banyak hal yang akan kita lakukan gitu ya. Makanya saya tidak keluar dari konteks yang lebih dari apa yang disampaikan, tapi lebih merujuk pada kerangka konsep. Jadi ini semacam suatu strategi yang tepat guna ya, secara efektif mungkin ya, untuk kita berkaca, kita mereview diri kita. Harus seperti apa kita di dalam meningkatkan quality itu sendiri. Next. Oke. Next. Oke. Nah, kita ngomong pre-deposit itu, ini gambaran besar menurut Lawrence Green ya. Jadi ada fase 1, kalau kita katakan diagnosa 1, 2, ada fase 3, ada fase 4, 5, sampai ke fase 6. Jadi kalau membaca kerangkanya L. Green ini, Bapak Ibu, itu kita mulai dari quality of life ini. Ya, boleh. Maka saya katakan bermata. Boleh juga kita mulai dari bawah, dari hal education komponen. Ya, nah, tergantung perspektif kita. Apa yang mendasari kita ingin melakukan quality of life. Ya, jadi kalau berbicara quality of life, saya mencoba melihat dari depan ya, mulai dari fase 1. Jadi ada namanya diagnosa, epidemiologi dan sosial epidemiologi. Jadi untuk mewujudkan semuanya ini kita harus awali dengan epidemiologi, diagnosa atau diagnosa sosial. Nah, sebelum kita berbicara tentang itu, saya ingin mencoba apa sih quality of life itu. Quality of life itu adalah sebuah tatanan tentang kesehatan dan kesejahteraan. Saya pikir tidak ada orang yang tidak mau sejahtera. Ya, Bu Ruth ya, semua mau sejahtera. Ya, jangan kita katakan kita sejahtera itu hanya karena gaji. Salah. Kita tidak perlu berpikir gaji, pasti kita akan mendapatkan gaji. Maka orang pintar sebenarnya dia tidak akan berpikir tentang gaji. Sebab kalau gaji pasti kita akan dapatkan dan pasti ada jenjang-jenjang apa yang kita lalui dari dari pangkat ini, dan itu berbanding lurus dengan penghasilan. Jadi saya pikir bukan itu, tapi saya akan mencoba melihat tentang kesejahteraan yang lebih kepada inner ya, yang ada kita rasakan. Saya mungkin menggunakan istilah begini, mungkin kita sepakat ya, gaji penting, tapi jauh lebih penting ketika kita bahagia gitu ya, bahagia di dalam melakukan apapun, termasuk pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bahagia, itu hanya terwujud ketika kita melihat pekerjaan kita itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Kita bisa membayangkan kalau kita kerja pada sesuatu tempat yang berkontradiksi dengan pikiran kita, kemampuan kita, akan menjadi neraka buat kita pekerjaan itu. Ya, kita sering lihat banyak orang kerja sebenarnya nggak mulut, mungkin gajinya standar banget seperti kita, tapi dia mampu membahasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, begitu bahagianya orang yang jauh penghasilan di bawah dibanding kita. Kenapa? Karena dia memaknai arti kehidupan terkait dengan pekerjaannya itu relevansinya dan quality of life. Jadi kalau kita ngomong tentang quality of life, coba saya beradopsi tentang Polensky itu ngomong seperti ini ya, lebih luas tentang kesejahteraan itu adalah unsur-unsur fisik, psikologis, dan sosial. Jadi kita juga di kantor, teman-teman di situ tidak akan bisa bahagia kalau dari aspek fisik tidak terpenuhi. Oke lah, fisik terpenuhi, tapi dari mental tidak terpenuhi, ya, paranoid, macam-macam lah, gelisah dan seterusnya,
juga tidak bisa bekerja dengan baik. Demikian juga sosial. Kalau sosial tidak mendukung, pasti kita tidak bisa bekerja dengan baik. Dan itu bukan cuma Polanski. WHO juga mengatakan bahwa sehat itu bukan adalah suatu keadaan sejahtera yang utuh. Tidak hanya fisik, tidak hanya mental, dan tidak hanya sosial, tetapi dia tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi melihat pasien, melihat klien itu di laboratorium atau di mana pun. Jangan Bapak Ibu menganggap orang itu sakit hanya fisiknya. Bapak Ibu pernah dengar 50% kesembuhan pasien itu sudah didapatkan dari tutur kata petugas kesehatan, dari senyum petugas kesehatan. Biar Bapak Ibu ngobatin orang dengan alat yang super canggih, dengan obat yang super mahal, tapi kalau attitude-nya kita kurang baik, tutur katanya kita kurang tepat, ya orang juga tidak akan bisa sembuh. Makanya dokter itu kenapa ada yang laris manis prakteknya, itu bukan karena dia pintar. Mungkin waktu jadi dokter, setiap kali setiap kali ngulang, selalu ada namanya di situ. Tapi praktisnya dia juara nomor wahid gitu loh. Dia mampu menempatkan dirinya dan mampu menempatkan pasien secara proporsional, sehingga pasien dengan penyakit apapun, separah apapun, dia tidak pernah cemas dengan penyakit. Oh bisa Pak disembuhkan gampang. Dia selalu memberikan sugesti kebesaran-kebesaran kepada ya kita. Kalau kebalikan dari itu kan konyol namanya gitu loh. Termasuk orang tuh takut sama jarum Bapak Ibu. Tapi kan ada cara membahasakan supaya rasa takut orang terhadap jarum itu bisa dihadapi dengan tenang. Bayangkan kalau orang sudah takut, tambah kita takutin, tambah timbul rasa takut lagi, rasa nyerinya 2 kali lipat. Karena menurut Melsak, itu teori blokade menyeri, itu kalau peralihan pikiran orang dialihkan pada satu dimensi tertentu, maka rasa nyeri itu akan terkurangi dengan apa yang semestinya dia rasakan. Sebaliknya, kalau menurut Melsa, kalau kita tambahkan dengan beban yang melebihi dari kemampuan dan kapasitas dia, maka nyeri yang satu digit bisa menjadi 2 digit, 3 digit, dan seterusnya. Seperti itulah yang dihadapi teman-teman di laboratorium. Ketika berhadapan dengan klien juga harus meletakkan. Berbicara tentang quality of life, itu ada 2, non-hal faktor dan hal faktor. Oke lah, kita percepat aja karena saya mau fokus ke behavior case gini ya. Oke, non-behavior itu banyak ya. Nah, tentang hal-hal seperti itu ya. Ya hal-hal di luar dari kesehatan banyak ya, bencana alam dan sebagainya. Oke, ya itu juga akan mempengaruhi semuanya ya. Bukan hal yang terpisah dari apa yang sudah sampaikan. Health problem banyak, health problem ya. Mulai dari sakit perut baik. Ya kalau menurut WHO tadi kan tentang sehat itu kan bukan cuma fisik saja kan, ya psikis juga kan, ya, termasuk sosial ya. Maaf Bapak Ibu, kita tuh selalu nganggap orang gila itu orang yang telanjang kiri kanan mondar mandir gitu ya. Sebenarnya kita banyak yang sakit gila loh. Ya, banyak kita yang sakit gila, tapi kita merasa anehnya kita gila, tapi kita merasa pinter, kita merasa hebat, padahal kita tuh gila, dikasih reward, dikasih tunjangan pula, padahal orang sakit jiwa nih. Mau lihat contohnya, orang yang tidak pernah senang lihat orang lain, orang sakit jiwa loh. Ya, tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan gitu loh. Tetangganya beli kulkas, kok dia yang kedinginan gitu, aneh hidup ini gitu loh. Temannya naik pangkat, kok dia yang uring-uringan gitu loh. Banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi, kita berbicara tentang hal problem banyak. Oke, kita tinggalkan dulu itu karena waktu yang saya diberikan sangat singkat sekali. Saya mau fokus pada fase 4-5 dalam konteks dalam menjawab fase ke-6. Nah, baik. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanya ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hal problem, itu non-behavior causes banyak itu. Ya. Banyak sekali tuh tentang itu. Nilai-nilai lingkungan yang kotor ya. Bagaimana kita suara bising lah contoh. Bagaimana Bapak Ibu bisa kerja yang baik kalau terjadi gempa dengan kekuatan 8,5 skala Richter misalnya. Wah, saya jangan-jangan jarum itu nempel di tangannya orang, Ibu tinggalkan. Ya saking paniknya tuh. Pasiennya ternyata, Bu, jarumnya lagi nempel, Bu. Ibu mah cuek aja gitu.
Itu di Padang Masyar, Bapak Ibu. Ini mumpung hari Jumat. Itu di Padang Masyar saking hebatnya. Itu ibu itu lupa dengan anaknya. Bapak lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya. Kenapa? Begitu dahsyatnya kejadian di Padang Masyar ketika itu. Sampai orang yang hamil itu melahirkan belum waktunya gitu loh. Apa iya sih Pak? Nanti aja. Kalau hidup di Padang Masyar saya tidak bisa menjelaskan karena saya juga tidak saya cuma membaca dari lewat Quran gitu ya. Saya pikir di semua agama menjelaskan. Jadi luar biasa gitu. Bapak lihat, enggak usah Padang Masyar, waktu tsunami saja itu banyak orang lari terpirit-pirit itu hanya karena air loh. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah terjadi non behavior cases, itu sulit sekali kita wujudkan yang namanya kualitas hidup. Makanya itulah salah satu yang dikatakan hal problem tadi. Nah, sekarang kita fokus ya karena waktunya mungkin tinggal 30 menit ya. Siapa suruh ngasih saya waktu singkat, jadi saya juga harus mempersingkat gitu ya. Nah, Bu Ruth ketawa dari tadi itu. Ya. Ketawanya Bu Ruth itu dia ngomong gini, emang benar sekali tuh apa yang dibilang Pak Alam ya. Jadi bukan salah saya Bu Ruth ya. Saya lompat-lompat seperti ini. Baik. Oke, behavior kasus behavior. Jadi begini, siapapun kita, dimanapun kita, ya, kalau kita berbicara tentang quality of life, kita berbicara tentang kesejahteraan, kebahagiaan, itu sangat ditentukan sejauh mana kasus behavior yang melatar belakangi kita. Oke, karena ini undangan dari lab Kesda, maka contoh-contohnya akan saya arahkan ke tugas dan fungsi lab Kesda, walaupun secara teknis saya tidak menjelaskan itu, sebab Pak Alam bukan orang laboratorium, gitu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang kasus behavior, kita mulai dari predisposing faktor. Faktor yang melekat pada diri saya, faktor yang melekat pada diri Bu Ruth, faktor yang melekat pada Ibu Pauline, faktor yang melekat pada Pak Ali, dan semuanya. Ya, contoh apa? Pengetahuan, itu pengetahuan saya tidak bisa dimiliki oleh Bu Ruth. Ya, sikap, nilai, belief, dan semuanya itu tidak bisa dimiliki oleh Ibu. Ya, termasuk pendidikan saya. Kalau saya kuliah kedokteran, tidak mungkin Bu Ruth yang di wisuda kedokteran. Ya, kecuali universitas rektornya udah gendeng kali ya. Ya, saya yang kuliah, Bu Ruth yang di wisuda gitu ya. Oke, nah sedikit intermezzo, jangan terlalu tegang kalau kuliah ya. Yang penting kita santai tapi paham. Nah, semua itu mendasari terwujudnya apa yang dikatakan behavior cases. Gitu ya. Nah, contoh, saya mengutip sebuah konsep menurut Aeta Rogers tentang adopsi inovasi. Ya, adopsi inovasi. Menurut Roger, bahwa sebuah perilaku itu ditentukan dari sejauh mana orang mengerti tentang A, I, E, T, A. Kalau saya ngomong perilaku termasuk masuk ke jarum, impuls orang, semua perilaku tindakan itu termasuk. Nah, yang pertama, awareness. Semakin banyak, semakin tinggi awareness, tingkat pemahaman kita tentang suatu persoalan, akan semakin memungkinkan kita masuk pada tahap yang kedua lebih baik. Apa itu? Bapak Ibu, kenapa ketertarikan kadang kita tidak baik? Karena awareness kita tidak baik. Gitu loh. Pemahaman kita sangat kurang dan terlalu cepat kita membuat suatu konklusi terhadap sebuah hal yang kita lihat, yang kita pahami, yang kita dengar, dan lain sebagainya. Nah, ketertarikan ini ternyata tidak berhenti di situ. Ketertarikan ini akan berlanjut pada tahap evolution, penilaian. Jadi penilaian yang dilakukan oleh orang. Kenapa banyak orang salah paham, salah kaprah, salah persepsi? Orang baik dikatakan jahat. Ya. Ini kok dibilang salah. Sampai kepada hal, itu kan abstrak Pak Alam, oke. Sampai kepada hal yang sangat real konteks. Sampai kepada hal yang sangat jelas, terukur, berdasarkan hasil PCR misalnya. Hasil laboratorium misalnya. Itu pun masih mungkin salah, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kalau dari
Itu kalau misalnya dari awareness-nya kurang, harus dia memahami 10 step. Dia cuma memahami 8, 9 step. Kamu, sorry. Izin Bapak, itu suaranya belum diambil. Oke, maaf lupa. Jadi tergantung kita bagaimana, seperti apa. Jadi kalau dalam transfusi darah contoh, di dalam transfusi darah ada 8 kriteria yang harus kita lalui, yang harus kita pahami. Salah satu yang kita tidak pahami dengan baik, maka akan berdampak pada apa yang saya katakan tadi, eh, apa namanya, ketertarikan kita dalam mengambil satu sikap yang baik dan benar. Kenapa? Karena memang dari cara kita, dari pemahaman, dari awareness kita yang tidak komprehensif, melahirkan sebuah ketertarikan yang tidak benar dalam semua aspek kehidupan, apapun itu. Kita banyak sekali, contoh dokter, kenapa dokter salah menegakkan diagnosa? Karena lebih mengendalikan feel daripada hasil pemeriksaan alat canggih. Gitu ya. Jadi itu makanya ada spesialis 1, ada dokter spesialis 1, spesialis 2. Itu tingkat jenjang pendidikan itu sangat menentukan kompetensi dan keterampilan seorang dokter di dalam menegakkan diagnosa secara benar dan tepat. Dokter yang benar dan tepat, dia tidak perlu menggunakan alat canggih, cukup dia lihat kondisi-kondisi fisik, dia sudah bisa katakan Anda DBD. Atau Anda types misalnya. Ada dokter, sudah jelas-jelas hasil lab sudah ada, dia masih salah mendiagnosa antara demam berdarah dengan tipes. Gitu ya. Jadi begitu pentingnya awareness ini, sehingga perlu dimiliki secara komprehensif, secara totality dari apa yang semestinya kita pahami dari serangkaian protap yang memang menjadi sebuah kewajiban, keharusan untuk memahami terkait dengan satu persoalan yang kita hadapi. Barulah setelah itu bisa kita masuk pada tahap yang lebih baik. Yang kedua, yaitu interest. Interest ini juga, kalau kita melakukan dengan cara yang tidak baik, akan melahirkan sebuah penilaian, evaluation yang kurang tepat. Yang seharusnya kita katakan, ini masih fase akut, kita katakan udah kronik. Hati-hati pada kasus demam berdarah. Justru pada fase-fase kronik seperti itulah kadang-kadang jiwa pasien itu membahayakan. Kita katakan sudah silent effect, sudah normal dia. Padahal di situ yang berbahaya. Kalau seorang petugas kesehatan tidak mengerti itu, tidak paham dengan prognosis patofisiologi itu, maka akan membahayakan, mencelakakan pasien itu sendiri dalam banyak hal. Bahkan bisa menimbulkan berbagai bentuk kecacatan yang mungkin terjadi dari kesalahan prosedural assessment yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang klinisi, oleh seorang petugas medis dan paramedis. Oke? Nah, barulah setelah itu baru kita bisa masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu uji coba, trial. Makanya seorang petugas, contoh petugas lab, ketika dia mencari, ada orang arterinya sangat halus, sangat tipis, sehingga kalau dia tidak tepat di dalam melakukan 3 rangkaian yang saya sebutkan tadi, bisa salah tusuk. Bagus kalau arterinya walaupun bukan pada tempat yang tepat. Ini kadang-kadang nervous sarafnya yang dia tusuk. Ini bisa lebih mencelakakan pasien. Jadi uji coba, makanya kenapa petugas lab kadang-kadang melakukan palpasi, ya, dia melihat palpasi, dia ngeraba di mana tempatnya, urat-uratnya, di mana, ya, orang lab lebih paham apa yang seharusnya mereka lakukan, termasuk dalam menggunakan pemasangan impuls dan sebagainya. Itu ada trial dan error. Kenapa selang ini kok sudah posisinya benar, tapi kok airnya tidak ngalir gitu loh, impulsnya tidak ngalir gitu loh. Nah, ini tidak cukup dengan harus ada keterampilan. Keterampilan itu terbentuk dari kemampuan kita dalam melakukan trial and error. Ya, apa selangnya diputer-puter, asal jangan digunting, tentu salah ya. Kalau digunting pasti keluar semua air impulsnya ya. Ya,
Itu ya intermezzo saja dari saya. Jadi banyak termasuk palpasi. Kadang-kadang saya pernah di lengannya tidak ketemu, di kaki betisnya tidak ketemu. Akhirnya apa? Dia terpaksa diinpus di bagian kepala. Ya, jadi di bagian tubuh manapun boleh dilakukan selama itu tidak menyalahi prosedur assessment yang seharusnya dilakukan oleh seorang petugas laboratorium. Dan masih banyak yang saya tidak sebutkan, ini cara contoh saja. Nah, setelah itu barulah, oh, kenapa penerbang itu dilihat dari berapa kali dia menerbangkan pesawat. Ya, kenapa dokter itu untuk menjadi spesialis 1, spesialis 2, dia harus ditentukan jumlah pasien, jumlah kasus yang harus diselesaikan. Sebab itu salah satu indikator untuk mengukur tingkat keterampilan, tingkat kemampuan dan kecakapan dari seorang petugas, ya, baik dia pilot maupun petugas semacam paramedis maupun medis. Ya, makanya Bapak Ibu ada pekarya, ada madya, ada lihat dari angka kredit. Angka kredit dihitung juga salah satunya dari jumlah tindakan, jumlah kasus yang kita lakukan. Dan itu berbanding lurus dengan angka kredit tentunya. Dan itu akan berdampak pada kepangkatan, fungsional, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, barulah kita mengadopsi sebuah perilaku yang kita katakan tepat berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan semua yang kita lalui bertahun-tahun sebagai petugas laboratorium. Dalam semua aspek tatanan tugas dan fungsi Anda sebagai laboratorium. Itu baru kita berbicara predisposing, belum berbicara enabling, belum kita berbicara reinforcing, dan pada akhirnya semua kita berbicara tentang health education komponen yang mesti harus dimiliki oleh siapapun, dimanapun, dalam rangka menegakkan tugas dan pelaksanaan sebagai petugas kesehatan yang profesional, yang pada akhirnya akan melahirkan apa yang saya katakan quality of life, baik terhadap diri Anda sendiri maupun terhadap pasien yang sedang Anda tangani. Sebelum saya lanjut ke yang lain, waktu masih cukup tidak? Masih, Bapak. Silakan dilanjutkan. Oke, saya takut nanti saya tidak cukup waktunya. Oke, jadi predisposing faktor itu kita masih berbicara dari tatanan kita berbicara masih dalam tataran knowledge, ya, awareness misalnya. Belum kita berbicara misalnya dalam konteks yang lain, ya. Ada konsep teori yang lain mengatakan tahu, ada memahami, comprehension, ada aplikasi, ada analysis, ada sintesis, dan ada evaluasi. Jadi tahap-tahapan itu, ya, merupakan satu rangkaian yang sangat masif, ya, merupakan satu kesatuan yang harus kita lalui di dalam melihat tingkat kompetensi dan profesionalisme seorang petugas kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Jadi sekali lagi, menurut WHO, kita tuh tidak cukup dengan ilmu saja, knowledge saja, tidak cukup. Ya, harus banyak komponen yang mendasari. Ya, sama tidak dikatakan sehat itu tidak hanya dengan secara fisikali saja. Ya, psikis juga sangat menentukan. Aspek sosial pergaulan kita juga sangat menentukan. Dan kesemuanya merupakan satu kesatuan yang hanya bisa membuat orang sehat, sejahtera, yang seperti saya katakan, kalau mereka atau siapapun terpapar dengan aspek-aspek yang saya sebutkan dalam kondisi yang baik dan benar. Nah, oke. Sekarang sikap. Berbicara tentang sikap. Sikap itu banyak, ya. Sikap itu banyak, ya. Ada ya yang kita tahu, ada mendukung, tidak mendukung, dan sebagainya. Menerima, tidak menerima, menolak, tidak menolak. Ada orang ketika kerja di depan bos, sekedar sekedar bapak senang kerjain, tapi bukan dari hati. Coba Bapak Ibu exercise, ya, uji coba. Ibu kerja dari dari kemampuan kepahaman, kemauannya Bapak, itu berbeda hasil dari ketika Bapak bekerja sesuatu itu karena keterpaksaan. karena tekanan, desakan, dan seterusnya. Dan itu sangat mempengaruhi kasus behavior, pelaksanaan perilaku dari petugas itu sendiri. Sama dengan pasien ini dari perspektif petugas. Anda kerja dari kemauan kesadaran Anda. Anda tidak akan hitung-hitungan.
Walaupun orang bilang jam 4. Kadang-kadang kerja sampai jam 5. Kenapa? Karena happy hidup ini. Kita tidak hitung karena waktu. Tapi kalau orang kerja bukan karena kebutuhan, lebih kepada kepentingan, ya, kepentingan bos, kepentingan kepangkatan, kepentingan yang seharusnya tidak harus ada pada diri kita, maka pekerja itu akan menjadi bencana, akan menjadi neraka. Jam 4 itu sesuatu yang amat lama buat kita. Ya, Ibu, saya kasih contoh. Ibu, saya bukan sebagai petugas lab, disuruh ngambil darah, keringetan Pak, Bu. Saya nggak tahu yang mana itu, gimana cara nusuk, saya nggak tahu Pak. Dan hampir dipastikan 99,90% pasien celaka. Kenapa? Saya tidak punya keterampilan. Anda yang punya keterampilan dan memang jiwa Anda di situ. Maaf, Anda tutup mata sekalipun Anda tahu ini pembuluh darah pena yang tepat untuk diambil darah. Ya. Pada suhu sekian, walaupun di situ tidak melihat termometer pendingin, Anda tahu bahwa dengan suhu ini cocok untuk membekukan darah. Cocok untuk menyimpang regen dan seterusnya. Anda tahu. Karena Anda terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan itu merupakan cerminan dari kepribadian dari diri Anda yang sesungguhnya. Jadi itu yang saya katakan, sikap, nilai, belief, kepercayaan, kebiasaan itu sangat mempengaruhi terbentuknya kasus behavior. Seperti apa outputnya akan berdampak akan dipengaruhi dari berbagai multifaktor yang saya katakan. Nilai contoh, nilai. Satu pekerjaan yang tidak ada nilai, yang tidak bernilai di hadapan Anda, itu hasilnya tidak akan baik. Ya, pekerjaan yang memberatkan, ya, bagi seorang pemulung, ya, bagi Anda ngapain capek bau ini. Tapi bagi seorang pemulung, nyari satu gelas kosong, plastik kosong, itu berarti buat dia dan bernilai buat dia. Sehingga meskipun dia harus jalan 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, bagi dia no problem. Coba Bapak, jangankan gelas plastiknya, Pak. Jangankan, Pak. Bapak dikasih uang, tolong jalan dari kilometer 12 ke Masjid Agung. Saya kasih uang Anda 100.000. Saya kayak nggak yakin Bapak Ibu mau. Saya nggak yakin Bu Ruth mau. Nggak yakin saya itu. Karena pekerjaan itu tidak bernilai di mata Ibu. Saya numpang menggunakan contoh Bu Ruth ya. Ya, ini contoh saja. Saya nggak yakin. Dinaikkan 200, 300. Padahal tahu nggak Bapak Ibu? Pamulung itu dari sekantong besar itu plastik yang dikumpul dari KM 12, KM 14 sampai ke Masjid Agung paling bernilai 50.000 Bu, paling Bu. Ini Ibu dikasih 2 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, Ibu pasti nggak mau. Benar nggak? Bu Ruth, besok Ibu jalan dari KM 14, ya, tidak pakai sandal pula, jalan sampai saya kasih Ibu bukan 50.000. Tidak mau. Benar nggak, Bu? Karena pekerjaan itu tidak bernilai, gitu loh. Nah, ini contoh nilai. Jadi, jangan Bapak Ibu menilai, nilai itu sangat ditentukan dari quantity. Itu yang saya mau katakan. Nilai itu dinilai dari, nilai itu sangat dipengaruhi oleh besarnya harga. Ya, paham Bu maksud saya? Jadi, banyak orang bekerja sebenarnya tidak punya nilai Bu di mata Ibu, tapi itu besar manfaatnya dan itu merupakan esensi kebutuhan yang mendasar bagi dirinya, sehingga pekerjaan yang sangat tidak masuk akal menurut Ibu, bagi dia itu adalah suatu keberuntungan. Ya, kira-kira contoh seperti itu. Oke. Banyak sebenarnya kalau saya mau jelaskan kepercayaan, belief, kebiasaan, tapi oke lah. Nanti pada kesempatan karena waktunya. Berapa menit lagi, Bu Ruth? Mungkin sekitar 10 menit lagi ya, Pak. Karena Waduh, besok 10 menit. Oke, saya cepetin. Banyak sekali yang harus saya jelasin. Oke, enabling faktor juga begitu, Bu. Ibu tidak bisa kerja kalau tidak didukung dengan alat, kan? Ya. Bayangkan Bu, semua spesimen di tempat Ibu bakal rusak semua tuh. Kalau tidak ada pendingin yang sesuai standar, Bu. Ya Bu, andai kan boleh dipilih,
seandainya kata petugas kepala laboratorium di Indonesia, kita hanya bisa memberikan pendingin satu, pilih pendingin untuk regen atau pendingin untuk petugas yang sedang kerja. Pasti Anda setuju lebih baik pendingin untuk regen yang diberikan daripada pendingin. Nggak apa-apa petugas kipas-kipasan. Kenapa? Karena begitu pentingnya suhu temperatur bagi alat agat apa regen-regen yang Anda miliki. Dan itu tidak sedikit harganya mahal. Sehingga faktor-faktor pendukung sarana dan prasarana semuanya yang memungkinkan Bapak Ibu bisa kerja dengan baik dan benar, itu hanya akan terlaksana dengan baik ketika enabling faktor ini terpenuhi dengan baik, terpenuhi dengan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, reinforcing dukungan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kerja tahan sampai jam sekian, itu karena ada regulasi, ya, dibuat seperti ini, ada ketentuan aturan, dan dari ketentuan ini ada suatu ada reward, ya, ada tunjangan, ada apa, dan berbanding lurus dengan kepangkatan, jabatan, dan semua itu semua yang mendorong Bapak Ibu tetap semangat, ya, itu tetap mendorong Ibu tetap kerja dengan baik hari ini. Ya, masih ada keinginan naik pangkat, masih ada ingin proses, dan masih ada aturan dari Kementerian Kesehatan yang mengharuskan Bapak Ibu bekerja sebagai petugas lab secara benar, baik dan benar melalui SOP-SOP yang sudah Bapak Ibu ketahui. Dan itu semua berada pada reinforcing faktor yang mendorong, faktor yang memperkuat, faktor yang menyemangati Bapak Ibu untuk tetap bekerja dengan baik meskipun kadang-kadang di luar jam kerja. Petugas lab kadang-kadang, setahu saya pernah sakit, ya, anak saya sakit, itu diambil pada malam hari, ya, pada malam hari. Entah metodenya, apakah itu ada sip-sipan, apa memang ada penambahan honor, atau karena apa, saya tidak tahu. Tapi tidak mungkin, tidak ada hal yang mendasari sehingga seorang petugas rela nunggu pasien sampai jam 8 malam kalau tidak salah, Bu Ruth, ya. Petugas itu sampai jam 8 atau jam 9 kalau tidak salah itu. Ya. Oke. Ya, kalau sementara petugas lain mungkin jam 4 udah pada pulang tuh di rumah. Ya, beda dengan petugas lab. Perbedaan itu tentu didasari dengan sebuah regulasi, dengan sebuah take home pay, sebuah bonus atau apapun bentuknya. Dan sekali lagi itu semua merupakan reinforcing faktor yang mendorong kenapa kita mau bekerja di luar dari kebanyakan orang yang ketika jam 8, jam 7 malam mereka sudah berlehe-lehe, berhela-hela, bersendaguro dan keluarnya, sementara kita masih berada di lab, ya. Mungkin itu saja keseluruhan dari faktor demo, predisposing faktor, enabling faktor, reinforcing faktor menjadi satu kesatuan yang terakumulasi di dalam health education komponen untuk mewujudkan sebuah program kesehatan apapun itu sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan di instansi masing-masing. Ada pertanyaan mungkin seperti itu karena waktunya tinggal 10 menit. Ya. Oke. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Karena waktunya sangat singkat, ya. Kita dibatasi dengan waktu, jadi mohon maaf Pak Alam tidak bisa menjelaskan panjang dan lebar sebab waktulah yang membatasi semua, tapi setidaknya apa yang sudah saya sampaikan akan menjadi pencerahan buat kita di dalam memahami itu dengan sebaik-baik. Silakan. Terima kasih banyak Pak Alam untuk materinya yang sangat menarik, ya. Mungkin bagi Bapak Ibu ada pertanyaan boleh ditanyakan atau mau sharing ya terkait selama ini gimana gitu menghadapi pasien yang mungkin susah untuk mau diperiksa gitu ya Pak, ya. Ya. Boleh disampaikan melalui kolom chat atau raise hand ya Bapak Ibu. Itu nanya apa? Oh ya, izin Pak Alam. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Ali. Oh, ini Assalamualaikum teman baik Pak saya Alam. ini. Pak Alam, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Ini Pak Ali ini Iya. sekarang saya panggil Pak Bos nih. Silakan. Ini sama yang kayak guru besar ini Pak Alam ini. Jadi terima kasih sekali
Pak Alam sudah ikut bergabung ya dengan Epinet kami. Epinet ini sudah kami selenggarakan sekitar 2 tahun lah, Pak, dari mulai dari 2024 awal sampai dengan sekarang hampir hampir 2 tahun lah lebih. Jadi baru saat sekarang ini kami bisa mengundang Pak Nur Alam Fajar ini untuk mengikuti Epinet sebagai narasumber. Kami sangat berterima kasih sekali Pak Alam bisa ikut gabung di sini. Beliau ini senior saya waktu di Rumah Sakit Rifai Abdullah ya Pak Alam ya, waktu kita masih Iya, masih lucu-lucunya. ya. Waktu kita masih Rini sama cungul-cungul, Pak. Pak Yusdi sama siapa-siapa itu ya. Ya, Jadi mungkin ada pertanyaan sedikit karena saya ini sekarang Pak Alam sudah di apa nama itu di bagian surveillance dan apa nama itu epidemiologi. Jadi mungkin sangat menarik sekali tentang teori-teori presid dan proset ini ya. Nah mungkin yang saya tanyakan ini kira-kira keterkaitan antara teori presid dan proset ini dikaitkan dengan secara konkret dengan epidemiologi dan surveillance penyakit. Nah seperti apa kira-kira bentuk konkretnya untuk teori ini bisa dimasukkan ke dalam surveillance atau apa namanya itu epidemiologi yang baik, mungkin kami sekarang ini sedang sedang apa namanya sedang kami garap. Karena baik. terus terang saja epidemiologi dan surveillance ini baru baru timbul di BBLKM Palembang ini tahun 2024. Jadi kami juga masih baru belajar tentang gimana sih surveillance, bentuk surveillance-nya. Nah, mungkin untuk dipertegas lagi dan diperkuat lagi dengan teori ini, mungkin ada masukan dari Pak Alam apa sih sebenarnya yang bisa kami 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 dapatkan dari teori ini untuk kemajuan dari surveillance BBLKM Palembang. Terima kasih. Ya, baik. Satu pertanyaan yang baik. Mungkin Bu Ruth bisa tayangkan gambar utuhnya teori precision process, Bu. Ya, di slide ketiga kalau tidak salah itu. Silakan Bu Ruth. Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaannya sini aja Bu, misalnya. Ini pertanyaan Bapak Alimuddin. Pak Ali ini dulu ya teman baik saya, saudara saya ya. Ya, cuman kita masing-masing dulu berasal dari rumah sakit Kusta ya. Saya juga dari Kusta, dari Kundur ya waktu itu. Dan saya keluar dari dosen, Pak Ali memilih jalur untuk jadi seorang birokrat ya. Nah, baik. Sebenarnya dari pertanyaan Pak Ali ini bagus ya. Dari presiden process ini bukan konsep saya Bapak Ibu. Ini konsep menurut Al Green. Jadi kalau berbicara tentang epidemiologi, sebenarnya itu pertanyaan Pak Ali itu ada pada fase 1 dan 2. Ya, ada fase situ. Nah, kan saya katakan tadi konsep ini bisa dibaca berbalik. Bisa dari health program, dari depan ini fase 6, ke menuju ke fase 1, 2. Bisa juga kita mulai dari quality of life, kemudian mundur. Kalau kita lihat panahnya ini memang kita harusnya baca dari fase 6, Pak Ali. Fase 6, fase 4, 5, dan ke depannya gitu ya. Jadi untuk menuju quality of life, Pak Ali, Bapak Ibu, itu tidak bisa serta-merta. Kita harus mengikuti standar baku dari konsep ini. Jadi kita mulai dari health education component. Jadi kalau dikatakan health education component, komponen-komponen apa yang harus dimiliki? Misalnya dalam DBLK, berbicara tentang banyak persoalan di sana, kita tentukan dulu health education apa. Jadi semua tindakan di situ, Pak Ali, itu pasti didasari dengan komponen pendidikan. Walaupun kita bukan sebagai dosen, ya memasang infus itu ada komponen pendidikan di dalamnya, ya meletakkan sediaan di dalam pendingin, ya supaya dia kualitas darahnya tetap bertahan, itu semua ada komponen-komponen pendidikan yang harus mendasari itu, dan itu semua kita pernah dapatkan waktu kita kuliah dulu di D1, D2, D3, saya tidak tahu. Ya, semuanya health education ini mendasari itu. Dan itu tadi yang saya katakan, ya, apapun itu, saya bukan orang lab, jadi saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi membuat songket saja itu ada health education komponen, menyiapkan benangnya, menyiapkan kualitas bahasanya, cara nyulamnya, semua pekerjaan termasuk laboratorium itu harus ada. Nah, komponen-komponen edukasi ini dalam rangka mewujudkan program kesehatan. Apa program kesehatan di BBLK?
Pak Ali dan teman-teman lebih tahu maunya apa. Cuma kalau bisa, saya sarankan disisir dulu Pak, diurai satu-satu Pak. Ya, makanya di BPLK itu kan ada bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Nah, terkait masalah pertanyaan Pak Ali, itu lebih dari berbagai bidang itu semuanya mungkin. Itu kita berbicara epidemiologi. Semua mungkin. Tidak mungkin kita bisa bekerja sebagai petugas lab yang baik kalau kita tidak dasari dengan faktor-faktor hal-hal yang berdasari tentang keilmuan epidemiologi. Darah contoh. Darah itu kita harus tahu sifat darah itu seperti apa. Pembekuan itu epidemiologi semua, ya. Dan semua termasuk pasien yang kita ambil darahnya, ya berapa cc banyaknya, bagaimana caranya, setelah itu diberikan apa supaya ada kestabilan, apakah satu telur, apa ditambah madu atau itu bagian dari epidemiologi sebenarnya yang seharusnya kita pahami. Oke, saya tinggalkan itu dulu. Nah, di dalam ini kemudian kita melihat predisposing, enabling faktor. 3 komponen ini pada fase 5, 4 dan 5 ini harus dipahami satu persatu. Barulah melahirkan perilaku petugas. Jadi paling petugas itu tidak bisa berperilaku secara profesional, Pak. Kalau 3 komponen predisposing, enabling, reinforcing tidak memadai, Pak. Nah, salah satu saja pengetahuannya bagus, Pak. Pendidikannya tinggi, Pak. Ya, dia sudah kursus 1000 kali, sakingnya digelari ahli kursus di situ. Tapi alat yang dia pakai untuk mengambil darah tidak ada. Kan repot, Pak. Dan kan bisa dia bekerja dengan baik terhadap kasus per kasus yang dihadapi. Ya kan? Jadi apalagi petugas lab. Petugas lab itu salah satu profesi yang tidak bisa bekerja dengan dirinya sendiri. Dia sangat tergantung dari peralatan medis yang diperlukan. Kira-kira begitu, Pak Ali. Jadi bagaimana darah bisa diambil, bagaimana ini dan itu kalau kita tidak ditunjuk. Darah yang sudah diambil dengan baik, Pak Ali. Terus tidak dibarengi dengan alat penyimpangan suhu yang memadai. Ya, percuma juga, Pak Ali. Mubazir juga akan jadi masalah gitu loh. Jangan coba-coba kasih ke orang. Jangan diagnosanya juga tidak jelas tuh. Apakah dia tipes, apakah dia DBD, apa dia apa. Kenapa? Jadi laboratorium saja yang tidak memadai, seharusnya pembesaran sekian kita pakai sekian, atau loopnya sekian, semua komponen yang terlibat, itu salah satu saja tidak terpenuhi, sulit gitu. Sulit untuk kita memecahkan sebuah kasus dalam perspektif ini. Gitu loh. Saya tidak jelaskan satu-satu karena saya bukan, tapi setidaknya Pak Ali mengerti, ya teman-teman paham bahwa 3 komponen ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak harus dipenuhi. Makanya BBLK melalui Pak Ali minta termometer, minta alat pembesar, minta mikroskop elektron dengan berbagai tipe, minta ini, minta karena memang peruntukannya kan beda, ya kan? Nah, ada darah dikulturkan sampai besok, kan begitu Pak Ali. Dan itu sifat-sifat pekerjaan itu sangat terkait juga dengan peralatan yang Bapak Ibu harus miliki. Makanya dikatakan labkes dan laboratorium kesehatan daerah. Dan saya yakin semua peralatan A sampai Z ada semua di situ. Tidak bisa dikatakan laboratorium kesehatan daerah sebagai laboratorium rujukan di Provinsi Sumatera Selatan kalau ada instrumen alat yang tidak ada di situ. Benar nggak, Bro? Benar ya? Nah, kira-kira seperti itu. Dan kenapa Ibu membuka jam kerja sampai jam 8? Tentu ada maksudnya, kan? Ya kan? Jadi ada sifat pengendapan darah, ada sifat pasien juga kadang ada sakitnya sore, ada malam. Jadi luar biasa memang. Jadi sudah ditata mulai dari jam kerja, pembagian tugas, termasuk peralatan yang harus mendukung. Semua ada di sini Pak Ali, di fase 4 dan 6 ini. Jadi mau predisposing, enabling, and enforcement. Nah barulah kasus per kasus dari sebuah tindakan pelayanan medis itu Pak Ali dan teman bisa lakukan. Makanya saya sengaja memberikan konsep ini biar teman-teman itu identifikasi satu persatu mana yang kadaluarsa, mana yang perlu diperbaiki, mana yang begini, mana yang begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Anda yang lebih paham dari saya. Nah, barulah setelah itu Pak Ali, baru kita ngomong problem kesehatan itu Pak. Mau penyakit tipes, mau penyakit ini, bisa disembuhkan atau tidak? Penyakit kanker, penyakit apa, semuanya
yang Bapak hadapi di Labkesda itu tidak bisa kalau cuma didukung oleh satu faktor, yaitu behavior cases ini, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, dia harus didukung oleh non-behavior cases, Pak. Ya. Jadi banyak, Pak. Jadi kita bekerja dengan baik dan nyaman itu tidak cukup dari peralatan canggih, Pak. Biar peralatan canggih, kalau tidak ada SOP peraturan yang mendasari, tidak bisa juga, Pak. Ya, Bapak kerja di sebuah ruangan yang tidak ada ventilasi, saya yakin Pak Ali tidak bisa kerja sampai sore. Ya, tidak nyaman Pak Ali di situ. Ya, butuh kehangatan tubuh. Ya, sekian temperatur baru dia bisa kerja. Seperti itu juga. Bapak Ibu bayangin enggak? Mobil baru keluar dari pabrik tapi remnya belum. Selamat enggak, Pak? Bu, lebih bagus putus cinta burut daripada putus rem. Kalau putus cinta burut masih bisa dicari. Tapi kalau kata Pak Ali, kalau putus rem mati kita, Bu. Ya, seperti itu. Itu filosofisnya Pak Ali itu yang saya selalu pelajari gitu ya. Nah, baik. Nah, non-health behavior factor. Jadi begini Pak Ali, pertanyaan Pak Ali itu bagus, cuma saya tidak bisa jelaskan secara detail sesuai dengan tupoksi orang lab, sebab saya orang bukan orang lab. Tapi paling tidak dengan kerangka berpikir ini, kerangka konsep ini, saya mengajak teman-teman bahwa ternyata kita kerja secara profesional, Pak, dalam konteks meningkatkan quality, peningkatan kualitas pelayanan. Itu ternyata tidak isapan jempol, tidak hanya mimpi di siang bolong, tidak hanya berkira-kira, tidak menggunakan ilmu kirologi buruk. Segalanya dikiro-kiro, semuanya ada step by step yang harus kita lalui. Nah, pada akhirnya, dari rangkaian panjang dari fase 6, 4, 5, 3, dan fase 1, 2, barulah tercipta apa yang disebut quality of life. Quality of life, jangan, saya katakan bermata ganda. Bukan hanya quality of life bagi Bapak Ibu yang kerja, tapi quality of life bagi pasiennya. Bayangkan, Bu, betapa bahagianya, Bu, penderita demam berdarah segera ditangani oleh dokter Pak Ali. Karena apa? Ditangani secara cepat dan tepat. Karena diagnosa hasil pemeriksaan lab Bapak benar-benar up to date, 1000% tidak salah. Ya, nah, gini Pak. Kira-kira Pak, semua hasil produk dari Labkes ya, yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, semuanya bisa dilakukan oleh dokter. Maaf, bukan karena dokter pintar brut, karena dia mampu membaca hasil lab yang Anda keluarkan di laboratorium sebagai salah satu instrumen ya dari hasil pemeriksaan di dalam menegakkan sebuah diagnosa klinis secara cepat dan tepat. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau tidak memadai penjelasan saya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya tadi yang sudah sangat lengkap ya Pak ya. Nah, ini kita ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Silakan ditanyakan Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti kalau ada yang bertanya sama Bu Ruth saja gitu ya. Pasti Bu Ruth sudah bisa menjelaskan. Ya. Oke, Bu Ruth, halo. Silakan nanti kalaupun acara ini selesai, ada yang kurang jelas, ada yang mau berdiskusi, silakan. Dan saya juga mau numpang promosi dikit ya Bu, bahwa FKM itu sudah punya prodi S1, S2, S3 dan kualitas. Jadi silakan Bapak Ibu, daripada kuliah di swasta, enakan kuliah di Unsri Bapak Ibu. Apalagi Unsri ini salah satu institusi negeri yang membanggakan dan patut dibanggakan di Sumatera. Saya numpang berjualan juga di sini Pak Ali. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Jadi kalau mau kuliah S3 Pak Ali, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jawa. Ya, di Unsri sudah ada. Dan insya Allah tidak akan kalah dengan Bapak Ibu sekolah di Jawa. Silakan.
Kalau mau bertanya silakan kalau masih ada. Baik, ini sepertinya mungkin belum ada pertanyaan ya Pak, atau mungkin malu ya bertanya di ruang Zoom. Nanti boleh setelah sesi Zoom selesai, mungkin nanti boleh langsung jawab Boleh, bersama Pak Alam ya Pak ya. boleh. Nah, itu Pak dari sesi materi tadi dan sesi tanya jawab tadi, saya izin merangkum ya untuk materi hari ini. Itu teori friksi dan prosit ini adalah kerangka kerja perencanaan kesehatan untuk bantu kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan serta kualitas hidup masyarakat dan juga menekankan pada pentingnya perubahan perilaku serta lingkungan. Nah, yang mana itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, ada predisposing factors, reinforcing factors, dan enabling factors. Dan juga teori prosit dan prosit ini bukan hanya sebuah konsep, tapi sebuah panduan praktis untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik, menyeluruh, dan berpusat pada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Alam. Sekali lagi kami ucapkan Pak sudah meluangkan waktu dan membagikan materi yang sangat luar biasa. Semoga nanti bisa memberikan materi-materi yang lain lagi ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Asal masih diminta oleh Pak Ali, saya siap. Iya, iya. Siap, siap Kak Alam. Nanti kita undang lagi Kak Alam. Mungkin bulan depan Insya Allah. kita undang Siap, lagi untuk yang selanjutnya siap, ya. siap, Ya. siap, siap. Insya Allah siap. Baik Bapak, ini kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, mungkin kita boleh open mic semua ya Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama. Oke, siap, Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan Epinet Zoom hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang tentunya tidak kalah menarik. Sekali lagi, terima kasih Pak Alam sudah Ya, meluangkan terima waktu kasih. Pak. Ya. Izin Makasih Bapak Kak Ibu, Alam. izin. Dan Ya, Bapak Ibu izin Pak sekalian Ali terima kasih semua. sudah ikut ke sini ya. Insya Mengikuti. Allah tetap semangat. Iya, iya, makasih. Oke, izin ya. Ya Ya. Pak. Ya, oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.